baik Arif kan kita udah perkenalan nih tadi. Iya. Gimana kalau kita lanjut ke sesi inti dari konseling kita pada hari ini ya? Apakah sudah siap? Saya siap. Oke. Di sini saya udah nyiapin 3 kertas kecil ya. Jadi saya minta Arif untuk menuliskan 3 hal yang menurut kamu itu adalah hal yang paling sulit untuk kamu tangani gitu, permasalahan yang paling sulit untuk kamu bereskan. 3 dan nanti tulis di masing-masing kertas. Ya. Terima kasih. Kalau sudah nanti boleh dilipat. Baik. Oke, dari 3 kertas ini mungkin bisa saya acak. Silahkan dipilih. Lalu dibacakan dan dijelaskan gitu kenapa Mas Arif merasa bahwa hal itu adalah hal yang sulit buat Arif tangani. Di sini saya menemukan ada tentang kesulitan memanage waktu ya. Sebenarnya memanage tugas-tugas yang ingin dikerjakan. Saya bingung ngerjainnya tuh dari mana dulu ya. Soalnya dibilang susah ya, kayaknya susah semua gitu. Apa juga banyak ya? Iya, banyak susah lagi. Mau nulis yang mana Nah, dulu itu ya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya kalau tugas itu yang harus kita lakuin itu pertama ya kita tuh mulai harus nentuin dulu mana yang seharusnya itu bisa kita selesaikan gitu. Jadi di antara banyak tugas itu kita lihat dulu mana yang mudah buat dikerjain gitu, atau mana yang mengerjakan itu nggak banyak makan waktu gitu. Nah, kalau udah kita tentuin mungkin bisa kita cicil satu persatu ya, dari yang mudah dulu biar Mas Haringnya itu nggak terlalu terbebani ya. Baru nanti itu belakangan kita bikin yang mungkin levelnya lebih susah ya. Tapi juga perlu kita ketahui, kita juga harus mengingat batas waktunya dan berapa lama kira-kira waktunya itu diberikan. Jadi di sini saya akan mungkin sedikit membantu Mas Arif dalam hal manage waktu ya. Saya akan nyiapin kertas. Nah, nanti itu mungkin di sini bisa kita bikin jadwal atau mind mapping ya mengenai tugas-tugas Mas Arif. Jadi di sini kan sudah ada beberapa kolom. Mas Arif mungkin bisa nuliskan itu tugas apa aja yang ada di semester ini gitu, dan diurut misal mana yang sekiranya lebih mudah dan mana sekiranya yang lebih susah untuk dikerjakan. Nah, diurutkan dari nomor 1 sampai yang susah ke nomor sekian. Nanti setelah itu kita bikin jadwalnya gitu. Kira-kira Mas Ari kosongnya itu di jam berapa aja di hari ini, misalnya kosong jam berapa. Nah, jam yang kosong itu mungkin bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Ya, mungkin bisa ditulis dulu ya. Bisa cek dulu tugas-tugasnya ya sebentar. Baik. Ya, sudah sih Pak, ini sudah selesai Mas ini. Berarti ini ya urutan tugas-tugas yang Ini yang paling ini yang paling susah. selesai. Mungkin
bisa dituliskan ya itu deadline-nya kapan dulu gitu. Misalnya tugas nomor 1 deadline-nya kapan, tugas nomor 2 deadline-nya kapan. Oke. Baik, sudah. Oke, kan di sini Mas Arik udah menuliskan ya tugas-tugasnya dan deadline-nya itu kapan. Nah, di sini saya punya kertas satu lagi untuk kita buat mind mappingnya untuk penjadwalan tugas-tugas Mas Arik ini. Jadi kita bikin lagi di sini jadwal yang Mas Arik itu sekiranya kosongnya itu kapan. Kayak gini contohnya, misal hari Senin. Nah, di hari Senin itu jam kosongnya Mas Ari itu kira-kira dari jam berapa saja sampai jam berapa? Kosong. Satu matkul doang sih kayaknya. Oh iya. Kan ini sudah ada jadwal hariannya Mas Arik ya. Ya. Mungkin bisa kita lihat dulu ya di sini di hari Senin itu Mas Arik ada cuma satu matkul doang ya. Nah, mungkin bisa kita masukin tugas yang level kesusahannya itu berada di level yang agak susah gitu. Mungkin ini ada tugas nomor 4. Kan kalau agak susah berarti butuh waktu yang lebih panjang ya. Karena di sini hari Senin Mas Arik cuma satu matkul, berarti bisa dong Mas Arik bikin tugas yang agak susah karena waktunya cukup lama ya. Mungkin bisa kita masukkan di sini tugas nomor 4. Tugas nomor 4. Lalu di hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini kan cuma pagi aja yang kosong. Berarti dari siang sampai sore itu benar-benar penuh ya. Sebenarnya pagi sama sore. Berarti siangnya kosong. Iya, siangnya. Mungkin pagi sama sore yang kosong. Pagi sama sore yang kosong. Nah, di hari Selasa karena cuma ada waktunya terbatas mungkin ya pagi sama sore, mungkin bisa kita masukin tugas yang levelnya itu paling mudah menurut Mas Arik itu tugas nomor 1 ya. Karena nggak pasti sudah terbayang ya kita mau bikin apa, tingkat kesulitannya juga udah berkurang. Bisa kita masukin tugas nomor 1. Dan di hari Rabu ini kan kelihatannya karena full ya, full mungkin kita bisa libur dulu untuk agar Mas Arik tidak terlalu terbebani, biar nggak tertekan. Kan seharian juga udah full ya jadwalnya. Kita lanjut di hari Kamis. Di hari Kamis kan berarti matkulnya cuman sore doang, berarti pagi sampai siang kosong. Nah, bisa kita masukkan juga tugas yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah ya, levelnya di tengah-tengah, karena ini waktunya juga dibilang panjang tapi dibilang sedikit juga nggak sedikit ya. Bisa di sini tugas nomor 3. Lalu
di hari Jumat itu juga satu matkul ya. Iya. Satu matkul berarti bisa kita kasih tugas yang juga agak sulit ya, itu tugas nomor Tapi Jumat juga kepentok sama Jumatan Mas. oh iya berarti ada yang jangan yang terlalu Iya. sulit ya. Itu bisa tugas nomor 2. Baik. Tugas nomor 2. Dan yang di hari Sabtu itu kan free ya. Sabtu Minggu Nah, free. berarti benar-benar dari pagi nggak ada kegiatan. Itu Mas Arik bisa gunakan untuk membuat tugas yang menurut Mas Arik itu yang paling sulit untuk dilakukan gitu. Karena waktunya banyak. Iya. Mas Arik juga bisa lebih bebas bikin tugas gitu. Itu tugas nomor 5 ya berarti tugas nomor 5. Nah, di hari Minggu ini mungkin bisa Mas Arik gunakan untuk istirahat. Nah, di hari Minggu mungkin juga karena free ya, Ya. bisa digunakan untuk istirahat ataupun mungkin untuk melanjutkan tugas-tugas yang sebelumnya belum terselesaikan di hari itu ya. Nah, setelah ini mungkin Mas Arik bisa mengikuti jadwal sesuai ini ya, jadwal membuat tugas sesuai yang sudah kita buat di hari ini. Ya mungkin nanti bisa saya jadwal ulang lagi karena kadang ada hal yang tidak juga Ya, untuk perubahan ya itu Iya. mungkin menyesuaikan saja. Yang jelas nanti itu Mas, yang pertama yang harus Mas Arik lakukan ya harus konsisten ya dengan jadwal yang sudah kita buat Iya. seperti ini ya. Mungkin nanti bisa ditempel di kamar ya, di lemari atau di kaca mungkin. Iya. Waktu kita bercermin Iya, itu nanti kita dilihat. juga bisa lihat gitu. Hmm. Itu juga bisa dihias-hias biar lihatnya itu bukan sebagai beban ya, karena tugas kan. Ya, tantangan gitu lah. Yang jelas yang harus Mas Arik perhatikan banget yang pertama harus konsisten ya, kita itu jangan malas-malas, jangan jam belajar malah kita gunakan untuk bermain game, untuk bermain yang lain lah gitu ya. Iya. Yang jelas kita selesaikan dulu sesuai jadwal yang sudah dibuat. Nanti kalau sekiranya kita selesainya cepat baru kita gunakan untuk mungkin bermain game ya, atau mungkin menonton atau pergi main kemana gitu. Self reward lah ya. Iya. Mungkin ada lagi yang perlu Mas Arik keluhkan dari apa yang sudah kita bikin. Nah, biar motivasinya tuh ada terus gimana ya di sana? Oh ya, biar motivasi ada terus ya sebenarnya motivasi itu udah maksudnya juga udah boleh ya, pasti udah banyak banget makan motivasi baik itu dari dosen atau teman-teman ataupun Iya, dari iya. TikTok ya. Iya. Nah, yang perlu kita lakukan tuh ya cuman bergerak maju gitu. Jadi ketika kita sudah melangkah itu kita nggak butuh motivasi lagi gitu. Karena kita udah melangkah pasti kita akan meneruskannya ke depan. Yang penting kita itu harus berani memulai dulu gitu. Dan yang kedua itu harus ya jangan sering malas-malas dan harus konsisten. Itu aja sih. Ya, mungkin ada lagi apakah atau sudah cukup? Ya, baik, terima kasih sangat membantu ini. Nanti saya jadwalkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit.